Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ya. Kemarin ayat 8, sekarang ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Puji Tuhan. Nah, kita terus kembali bicara kemarin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, termasuk percaya Tuhan dalam bidang keuangan. Di sini dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Puji Tuhan, orang Israel mereka ada memberikan persembahan kepada Tuhan. Biasanya mereka membawa persembahan persepuluhan ya, dan ada juga namanya buah sulung, juga hasil pertama dari usaha mereka bawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan kepada mereka, lumbung-lumbung mereka akan diisi penuh sampai melimpah-limpah ya. Artinya Tuhan akan kembalikan berkat-berkat mereka itu yang mereka berikan kepada Tuhan, mereka persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kembalikan secara khusus keuangan mereka. Jadi di sini firman Tuhan mengajar kita untuk percaya Tuhan juga dalam hal keuangan kita. Bukan hanya kesehatan kemarin, bukan masa depan, bukan hanya keselamatan seperti yang kita sudah bahas yang lalu, tetapi dia di sini jurus kita untuk juga percaya Tuhan dengan keuangan kita. Tuhan mau berkati keuangan kita juga, bukan kesehatan kita, bukan masa depan kita saja, keselamatan itu, tetapi Tuhan mau memberkati juga keuangan kita. Nah, saudara tahu, keuangan itu sangat penting buat satu keluarga, buat satu negara, ataupun satu gereja, ataupun satu perusahaan ya. Tuhan memberkati keuangan kita, keperluan perusahaan kita punya keuangan, gereja juga, keluarga kita, negara kita. Tuhan memberkati keuangan kita. Tuhan bilang muliakan Tuhan dengan hartamu ya, artinya pakailah hartamu itu dengan benar. Yang pertama-tama Tuhan suruh kita beri perpuluhan, kita lakukan dengan setia. Kedua, kita berikan juga, di sini dikatakan hasil pertama dari penghasilanmu. Nah, kita belajar untuk memberikan persembahan sulung kita. Orang Israel melakukan itu. Dan ini ditulis oleh Salomo. Dia adalah orang yang kaya raya. Ya, dia tahu bagaimana mendapatkan kekayaan. Diberkati Tuhan ya, dia ajarkan ke kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi pakai harta kita untuk muliakan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Mengembalikan itu ada perpuluhan dengan buah sulung lagi di sini. Ya, satu hal yang mungkin jarang kita dengar, memberikan hasil pertama dari penghasilan kita atau gaji pertama mungkin dari tahun ini ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang aku akan memberkati keuanganmu dengan luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mengenai perpuluhan saja banyak orang sudah memberikan kesaksian ya. Ada satu anak memberikan kesaksian bagaimana sekarang Tuhan memberkati dia dengan luar biasa ya, 100 kali lipat dia bilang Tuhan berkati dia. Dan karena dia memberi perpuluhan, dulu dia begitu susah, begitu miskin, dan juga suaminya dan anaknya masih kecil, suaminya juga tidak punya kehidupan yang baik ya, sehingga membuat banyak utang dan sebagainya, sehingga dia harus dikerja-kerja orang, pindah sana pindah sini begitu ya. Tapi kemudian sekarang dia hidupnya sudah diberkati Tuhan. Waktu itu dia dengar saya khotbah mengenai perpuluhan supaya rajin dilakukan. Tuhan akan memberkati keuanganmu. Kalau kamu mau diberkati Tuhan secara keuangan, perpuluhanmu dilakukan kepada Tuhan seperti yang kita ajarkan. Dan kemudian dia lakukan dengan setia, sekalipun dia sangat susah waktu itu. Dan lihat hari ini dia sudah tertawa, sudah gembira, dia bisa dapat banyak hasil. Anak-anaknya sudah besar, dua-duanya udah kerja, suaminya kerja, penghasilannya juga bagus, suaminya juga sudah berubah, ada dia sendiri bekerja. Jadi satu keluarga 4 orang bekerja, satu bulan dapatnya itu bisa 100.000 lebih ya, penghasilan mereka ya, lebih dari itu ya. Puji Tuhan. Nah, dia sudah senang, dia sudah bahagia secara keuangan, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan memulihkan keuangannya dia. Jadi muliakan Tuhan, percaya Tuhan dalam hal keuangan. Sekali lagi jangan pikir saya sudah keluarkan, bagaimana saya bisa dapat ya, saya sudah beri perpuluhan, bagaimana saya bisa terima kembali. Tuhan bilang bisa, percaya dia aja, dia akan mengatur, memberikan kepada kita kelimpahan itu. Banyak orang sudah mengalami bagaimana mereka memberi kepada Tuhan, menaati firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri ya. Kalau pengertian kita sendiri, mana mungkin yang sudah beri bisa diberkati lebih banyak uang atau mendapat banyak uang.
Tuhan bisa lakukan mujizat itu. Dia mengatur untuk kita diberkati, membuat mujizat supaya kita diberkati oleh Dia. Saudara, jangan sandarkan kepada pengertian sendiri, bersandar kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Dia akan melakukan mujizat untuk kita. Saudara kan sendiri bercerita nanti bagaimana Tuhan memberkati saudara karena saudara melakukan firman Tuhan ini. Percaya Dia sepenuh hati, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi buat kita. Apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Ketika kita melakukannya, berkat itu turun bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita andalkan Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta kita, supaya lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Tuhan yang berkata demikian melalui firman-Nya, maka kita percaya itu. Mujizat Tuhan akan terjadi dan Tuhan akan melakukan itu untuk kita. Puji Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.